Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Hal yang luar biasa patut kita syukuri. Sampai pada saat ini kita masih ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Ada banyak kata-kata indah di dalam dunia ini. Tetapi ada satu kata yang paling indah. Dan saya pun percaya itu sepakat buat kita semua. Yaitu keselamatan. Dan hal yang luar biasa ini akan menjadi bagian buat kita tentunya umat Tuhan. Yang tetap ada dalam kebenaran firman Allah. Saya undang kita bangkit berdiri. Karya Allah yang sudah dikerjakan dalam kehidupan kita, kita mau tetap terus hargai itu sebagai harga mati untuk kita terus pertaruhkan dan pertahankan. Ajaib sungguh anugerah-Mu menyelamatkanku, pulihkan hidupku, nyata besar kuasa-Mu, layakkan ku menyembah-Mu. Ajaib sungguh hadirat-Mu, ajaib sungguh hadirat-Mu, selalu hadir di dalam doaku, nyata besar kekuatan-Mu, begitu nyata di hidupku. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu, Kau datang hampiri diriku, Kau tarik hidupku ke tahta-Mu, penuh kemuliaan kekal. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu, Kau datang hampiri diriku, Kau tarik hidupku ke tahta-Mu, penuh kemuliaan kekal. Oh, rahasia besar bahwa Allah yang mendapatkan kita, bukan kita yang mendapatkan Dia. Ajaib sungguh anugerah-Mu menyelamatkanku, pulihkan hidupku, nyata besar kuasa-Mu, layakkan ku menyembah-Mu. Ajaib hadirat-Mu, ajaib sungguh hadirat-Mu, selalu hadir di dalam doaku, nyata besar kekuatan-Mu, begitu nyata di hidupku. Katakan, nyatakan. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu, Kau datang hampiri diriku, Kau tarik hidupku ke tahta-Mu, penuh kemuliaan kekal. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu, Kau datang hampiri diriku, Kau tarik hidupku ke tahta-Mu, penuh kemuliaan. Katakan terima kasih Yesus, terima kasih Yesus buat kasih-Mu, Kau datang hampiri diriku, Kau tarik hidupku ke tahta-Mu, penuh kemuliaan kekal. Amin, amin, haleluya Yesus, amin. Terima
Terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Kau datang hampiri diriku, Kau tarik hidupku ke tahta-Mu. Kemuliaan kekal, Kau tarik hidupku, Kau tarik hidupku ke tahta-Mu. Kemuliaan kekal, penuh kemuliaan, penuh kemuliaan kekal, oh, penuh kemuliaan kekal, kemuliaan kekal. Beri kemuliaan bagi Dia yang sudah menyatakan keselamatannya di dalam kehidupan kita. Ketika Dia lahir, mati, dan bangkit, bahkan janjinya akan datang kali yang kedua menjemput setiap kita yang tetap setia di dalam persekutuan dengan Dia. Ibu Gembala akan berdoa mengawali ibadah kita kesempatan pagi menjelang siang hari ini. Kasih-Mu luar biasa dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami boleh rasakan karena kami menyadari memang hanya Engkau yang sudah menarik kami, sudah membawa kami ke dalam rumah-Mu ini. Kau melihat anak-anak-Mu dari jauh maupun dari dekat. Engkau perhatikan semua umat-umat yang sudah hadir ataupun mereka yang masih di perjalanan. Kami sadari semua karena Engkau yang sudah membawa mereka. Engkaulah yang sudah menggerakkan hati mereka. Kami tidak ada apa-apanya, tapi karena kasih-Mu yang luar biasa mau menarik kami, biar kami juga menyadari akan hal ini ya Tuhan. Kami merasakan dan kami mau memuliakan Engkau di tempat ini. Karena Engkau bawa kami untuk bersatu. Engkau bawa kami untuk dihimpunkan ya Tuhan. Ada waktu-waktu tertentu yang Engkau percayakan untuk kami berhimpun. Dan hari ini adalah hari di mana Engkau persiapkan kami untuk berhimpun bersama-sama. Kami akan memuji Engkau, kami akan memuliakan Engkau. Karena dari kesibukan kami hari demi hari, 1 minggu, 6 hari, biar hari ke-7 ini kami boleh ada bersama, memuliakan Engkau. Setiap umat-umat-Mu kiranya boleh menikmati kasih-Mu, menikmati sukacita di dalam kami memuji Engkau. Kami boleh rasakan hadirat-Mu yang membuat kami lebih-lebih dan ingin lebih lagi mengasihi Engkau. Engkau tahu segala keberadaan kami, Engkau melawat, Engkau melihat segala kami ya Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhan jasmani, terutama rohani kami, Engkau memberkati kami supaya semua keberadaan kami hari lepas hari ke depan ini ada keseimbangan hal jasmani ataupun rohani. Dan kami boleh menikmati hari-hari dengan penuh sukacita. Berbeda Tuhan waktu kami belum datang pada Engkau. Dan Engkau menjamah, Engkau melawat kami untuk kami menjadi umat-umat-Mu yang mengenal Engkau, mengasihi Engkau, dan takut akan Engkau. Sehingga kami hidup di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau urapi dan berkati kami semua untuk kami bersama-sama menaikkan puji-pujian yang naik ke hadirat Engkau. Karena Engkau yang beracara dalam kehidupan kami ya Roh Kudus. Semua pelayan-pelayan yang sudah mempersiapkan diri tetap ada dalam urapan-Mu. Kami bersama-sama meninggikan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Luar biasa, saya percaya berkat Allah akan menjadi bagian buat kita semua. Dalam ibadah doa pagi tadi, Bapak Gembala sampaikan renungan yang luar biasa buat kita. Bahwa kita umat Tuhan yang sudah diselamatkan, harus menestafetkan, mentransfer, membagikan keselamatan itu buat orang-orang di sekitar kita. Dan kita percaya, terutama kita teguh dulu dalam keselamatan itu. Kerjakan keselamatan, tema syukurku bagimu Yesus, ada di sana poinnya salah satunya. Dan saya percaya buat kita yang hadir pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini, kita sedang belajar untuk mengestafetkan keselamatan yang kita terima. Lewat puji-pujian yang akan kita naikkan. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Allah kami. Amin. Haleluya. Tinggikan Dia, agungkan Dia. Haleluya. Amin. Amin. Engkaulah Tuhan kami, Engkau Raja kami, Dia yang layak disembah, layak dipuji disembah. Di bumi, di surga, oh
Engkaulah Tuhan kami. Segala bangsa akan memuji. Siapa namanya? Yesuslah namanya, yang kekal dan mulia. Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah Tuhan kami, Engkau Raja kami. Layak dipuji, disembah di bumi, di surga. Engkaulah Tuhan kami, segala bangsa akan memuji. Yesuslah namanya, yang kekal. Sekali lagi katakan, Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah Tuhan kami, Engkau Raja kami. Layak dipuji, disembah di bumi, di surga. Engkaulah Tuhan kami, segala bangsa akan memuji. Yesuslah namanya, yang kekal dan mulia. Tiada ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Karena Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi tiap orang yang percaya padamu. Tiada ku ragu lagi untuk mengikutmu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yuk bangkit berdiri. Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Amin. Dia jalan kebenaran, Engkau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi tiap orang yang percaya padamu. Bagi tiap orang yang percaya padamu. Bagi tiap orang yang percaya padamu. Luar biasa. Tetap berdiri. Dan firman Tuhan memang katakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Dia itu siapa? Yesus. Coba selain di dalam Dia, katakan, di dalam Dia itu siapa? Keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Dan sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain selain di dalam nama Dia, di dalam nama Yesus kita beroleh keselamatan. Oh haleluya. Inilah pujian yang menggetarkan kita, yang membuat kita tetap bersuka cita. Glory bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, hormat kuasa bagi Dia. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Oh glory, glory, haleluya. Amin. Glory, haleluya. Amin. Glory, haleluya. Oh glory. Glory, haleluya. Glory, glory. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Amin. Haleluya. Amin. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yuk sekali lagi katakan, aku jalan kebenaran, aku jalan
kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, glory, glory. Glory, haleluya, amin. Glory, haleluya, glory, 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 haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Saya ingin wanita saja katakan, aku jalan, aku jalan. Mari wanita, nyatakan, katakan, amin. Imani. Oh, haleluya. Amin. 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 Di dalam namanya ada keselamatan. Oh, hal yang sama pun buat kita para pria. Aku jalan. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yuk kita semua katakan glory, glory, haleluya, amin. Glory, haleluya, glory, 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 haleluya, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Oh, glory, glory, haleluya. Glory, haleluya, glory, 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 haleluya, amin. Glory, haleluya, glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sekali lagi, di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yang setuju beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kalau kita tahu, seorang hamba Tuhan sering katakan, kepercayaan boleh banyak, agama boleh banyak, nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, tetapi juru selamat hanya satu, yaitu di dalam Yesus. Meskipun ada banyak hal yang mungkin kita hadapi, bukankah dunia ini sedang lenyap dengan segala keadaannya? Tetapi firman Allah katakan, tinggal, kekal. Dan ini yang menjadi satu kekuatan buat kita umat Tuhan. Untuk tetap maju, bersandar dalam kehidupan kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan terus memuji nama Tuhan. Muliakan Dia, agungkan Dia. Oh, terima kasih Tuhan. Penghiburan kami di dalam Engkau. Bahwa langit dan bumi akan lenyap. Tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Amin, haleluya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, oh biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi, tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Shalala, shalala, saya cinta Yesus. Shalala, Yesus cinta saya. Shalala, shalala, saya cinta Yesus. Shalala, Yesus cinta saya. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Biar bumi pun bergoncang dan langit pun bergoyang, ku
Tuhan tetap setia, pegang teguh janji-Mu Tuhanku. Biar gunung pun beranjak dan badai pun menerpa, tetapi firman-Mu tinggal kekal selama-lamanya. Syalalala, syalalala, saya cinta Yesus. Syalalala, Yesus cinta saya. Syalalala, syalalala, saya cinta Yesus. Syalalala, Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Oh, Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Luar biasa. Cinta yang tidak sepihak tentunya, tidak bertepuk sebelah tangan. Ketika kita mencintai Yesus, Yesus sangat lebih mengasihi dan mencintai kita. Bukti nyatanya, kalau kita ada sampai saat ini adalah kemurahan yang luar biasa yang kita terima. Saya jemput kita berdiri. Tidak ada Allah lain selain Dia. Tidak ada Allah lain seperti Yesus. Saya percaya kita sepakat dengan karyanya yang ajaib, pemeliharaan, perlindungan, kasih setia, damai sejahtera, kekuatan, akan kita nyatakan bahwa Dia Allah yang sanggup menyelamatkan, menyembuhkan, memulihkan, bahkan memberkati. Amin. Amin. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Amin. Tiada yang seperti Engkau. Yang sepakat dengan saya, angkat tangan kita. Dia yang mengasihi kita lebih dari apapun juga. Amin, amin Tuhan. Kau Tuhan sanggup menjawab seru doaku. Semua seru doaku. Tiada yang seperti, begitu mengasihiku Tuhan. Amin. Oh, Kau Tuhan sanggup melawan, Kau Tuhan sanggup melawan semua yang percaya Allah kita yang ajaib. Angkat hati dan tangan kita. Oh, kami percaya Tuhan Engkau ajaib. Kami menantikan tangan-Mu Tuhan. Kami menantikan pemulihan yang daripada Engkau. Oh, kami mau Tuhan menikmati kedahsyatan-Mu. Kau turun tangan memberkati. Aku percaya Tuhanku ajaib. Oh, pulihkan Yesus. Kami percaya Engkau dahsyat Tuhan. Di
Tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selamanya. Amin, amin Tuhan. Memberkatiku, aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan, pulihkan kami Tuhan, pulihkan, berkati. Amin Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, amin, amin, haleluya. Terima kasih. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan, memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan, memberkatiku. Kau turun tangan, memberkati. Dia yang akan menyembuhkan. Kau turun tangan, menyembuhkanku. Amin. Beri kemuliaan bagi Dia yang sanggup melakukan jauh daripada yang apa kita doakan. Dan kesehatan, kekuatan jasmani dan rohani menjadi bagian buat kita lewat kebenaran firman Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Allah. Terpujilah namamu. Oh, Haleluya Yesus. Terpuji-pujilah namamu ya Bapa. Terpuji-pujilah Engkau ya Tuhan. Allah kami yang hidup ya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan, kami percaya Tuhan Engkau ada di tengah-tengah kami saat ini Tuhan. Engkau yang melawat setiap hati kami Tuhan. Engkau melawat setiap pikiran kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan menjadi bagian dari Engkau Tuhan. Kami bersyukur Tuhan saat ini kami boleh datang kepadamu Tuhan. Kami boleh merasakan betapa indah hadirat-Mu Tuhan. Hadirat yang membawa kesembuhan Tuhan. Hadirat-Mu yang membawa kami ke dalam kemenangan Tuhan. Ya Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan Yesus. Kalau saat ini kami boleh merendahkan setiap hati kami, merendahkan setiap diri kami di hadapan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan Engkau yang menjamah setiap hati anak-anak-Mu saat ini Tuhan. Anak-anak-Mu yang berada di tempat ini Tuhan. Anak-anak-Mu yang berada di rumah masing-masing Tuhan Yesus. Mereka melalui media yang ada beribadah kepada Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau tetap mengurapi mereka semua Tuhan. Engkau tetap menjamah semua anak-anak-Mu saat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Betapa indah Tuhan. Jika kami hidup bersama dengan Engkau Tuhan, betapa indah Tuhan kami boleh menikmati hadirat-Mu yang nyata saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan ada di tempat kami Tuhan. Ada di tempat ini Tuhan, menguasai hati kami, menguasai pikiran kami saat ini Tuhan Yesus. Supaya ibadah kami saat ini fokus kepada Engkau Tuhan Yesus. Supaya kami Tuhan boleh nanti pulang mendapat lawatan yang baik, yang baru Tuhan dari Engkau Tuhan. Mendapat kemenangan yang baru Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami percaya Tuhan. Saat ini Engkau juga memberkati, mengurapi setiap para pelayan-Mu yang melayani Engkau saat ini Tuhan. Terlebih lagi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Tolong pakai hamba-Mu Tuhan Yesus supaya menjadi saluran berkat buat kami semua umat jemaat-Mu yang mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan setiap firman yang disampaikan semua berasal daripada Engkau Tuhan. Dan firman itu boleh tertanam dalam hati kami yang subur Tuhan, bertumbuh dan berbuah lebat Tuhan Yesus. Sehingga firman itu boleh membawa kemenangan Tuhan Yesus. Boleh membawa iman kami bertumbuh dalam Engkau Tuhan, supaya kami semua menjadi anak-anak-Mu yang semakin kuat di dalam Engkau Tuhan. Kuat dalam menghadapi situasi yang sekarang ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, tanpa Engkau Tuhan kami bukan siapa-siapa Tuhan. Tanpa Engkau mungkin kami lemah Tuhan, tapi jika bersama dengan Yesus Tuhan, kami boleh kuat, kami boleh dimenangkan Tuhan. Dan kami boleh Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang selalu bersyukur Tuhan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kalau sebentar kami mau Tuhan memberikan dari persembahan-persembahan kami Tuhan. Apa yang kami beri Tuhan, semua berasal daripada Engkau Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Baik pekerjaan mereka Tuhan, mata pencarian apapun Tuhan, usaha mereka Tuhan Yesus. Bahkan studi karir mereka Tuhan Yesus, Engkau yang memberkati semuanya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau yang memberkati semua anak-anak-Mu Tuhan. Sehingga kami semua boleh memberikan yang terbaik kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk selalu bersyukur kepada Engkau, ajar kami untuk selalu rindu Tuhan akan hadirat-Mu Tuhan.
Kami siap Tuhan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan membuka hati kami, membuka pikiran kami Tuhan, agar semua fokus kepada Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa ucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Yuk kita beri yang terbaik. Karena apa yang ada pada kita, kita dapatkan dari Dia. Sumber segala sesuatu. Amin. Amin. Haleluya. Apa padaku ku dapat dari Bapa, keadaanku juga dari Tuhan. Apa ku buat itu guna Tuhanku, dan apa yang ku perlu ku terima lipat ganda. Bersuka, suka serta menyanyi, bersuka karena Allah hidup. Ku tak cari duniawi, tapi jalan ke surga, dan sebab ku pandang Yesus sungguh bersuka. Amin. Apa padaku ku dapat dari Bapa? Apa padaku ku dapat dari Bapa, keadaanku juga dari Tuhan. Apa ku buat itu guna Tuhanku, dan apa yang ku perlu ku terima lipat ganda. Bersuka, suka serta menyanyi, bersuka karena Allah hidup. Ku tak cari duniawi, tapi jalan ke surga, dan satu pandang Yesus sungguh bersuka. Apa padaku ku dapat dari Bapa? Apa padaku ku dapat dari Bapa, keadaanku juga dari Tuhan. Apa ku buat itu guna Tuhanku, dan apa yang ku perlu ku terima lipat ganda. Bersuka, suka serta menyanyi, bersuka karena Allah hidup. Ku tak cari duniawi, tapi jalan ke surga, dan waktu pandang Yesus sungguh bersuka. Oh, apa padaku, amin. Apa padaku ku dapat dari Bapa, keadaanku juga dari Tuhan. Apa ku buat itu guna Tuhanku, dan apa yang ku perlu ku terima lipat ganda. Bersuka, suka serta menyanyi, bersuka karena Allah hidup. Ku tak cari duniawi, tapi jalan ke surga, dan sebab ku pandang Yesus sungguh bersuka. Bersuka, bersuka serta menyanyi, bersuka karena Allah hidup. Ku tak cari duniawi, tapi jalan ke surga, dan sebab ku pandang Yesus sungguh bersuka-suka. Amin. Haleluya. Suka serta menyanyi, bersuka karena Allah hidup. Ku tak cari duniawi, tapi jalan ke surga, dan waktu pandang Yesus sungguh bersuka. Dan waktu pandang Yesus sungguh bersuka, dan waktu pandang Yesus sungguh bersuka. Tuhan memberkati kita semua. Puji nama Tuhan. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Kita pakai bahasa kita ya. Kalau saya diundang gereja A, saya ngomongnya A. Gereja B, saya B. Artinya sama, saling memberkati. Jangan, oh kurang kamu, enggak sama. Kita artinya memuji, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Amin. Kalau di GPDI khasnya, haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kalau di Arab, assalamualaikum. Sama. Jangan fanatik ya, yang saya ya salam sama aja ya, tergantung di mana saya berada. Sama-sama diberkati Tuhan. Saudara senang hari ini ya, kita bersyukur ya karena kita sudah dapat penilaian dari WHO ya bahwa Indonesia salah satu yang terbaik untuk proteknya dari hal COVID ya. Jadi bagus katanya. Jadi jangan euforia ya, jangan jadi lupa diri. Nggak pakai masker,
tidur sembarangan, jangan. Biasa aja. Cuci tangan, ya, dan seterusnya. Jadi penilaian ini kita apresiasi, ya, tetap waspada. Amin. Ya, harus waspada, jangan saya enaknya nanti sakit lagi, variannya baru lagi, ya. Jadi arti varian baru lebih ganas. Tapi kalau kita jaga, udah doa, udah serah, ya. Jangan nantang, saya selalu bilang begitu. Nah, kita akan kembali berkati Tuhan dan kita ulas 2 pekan lalu, karena minggu lalu ada tamu. Kita masih dalam pelajaran persiapan menuju tanah mana? Kanaan. Ya, ada banyak hal saya inginkan. Ini bukan seremonial, bukan cerita belaka, bukan buat bangsa Israel dulu, tapi buat bangsa Israel sekarang. Israel rohani siapa? Bilang gini, ayo, gampang kok. Saya Tuhan. Amin. Kita ini Israel rohani. Kita nggak ada urusan sama mereka, ya. Kita ini Israel rohani, anak-anak Tuhan, gereja Tuhan yang layak, yang berhak menerima berkat-berkat, terutama rohani dan juga jas. Jadi dua-dua, Tuhan kalau kasih nggak satu. Kalau rohani aja kita, waduh, nggak makan, nggak minum. Tuhan kasih makan, minum, pakaian cukup, dan sebagainya. Jadi Tuhan itu ganda berkatnya, jasmani dan rohani. Kecuali kita malaikat, ya nggak usah makan. Kita lihat ngulang ya. 2 pekan lalu persiapan Kanaan, tidak disingkat sama saya. Semua lengkapnya pembacaan dalam Keluaran 2 ayat 1-22. Di situ awalnya memang nggak bisa kita pungkiri apa yang namanya penderitaan yang berkepanjangan, ya. Jadi kalau ada penderitaan, rupanya jalur Tuhan untuk umatnya sadar, ya. Coba kalau saudara senang melulu, saya yakin nggak ada yang mau ke gereja, ya. Kalau saudara senang melulu, saya yakin nggak ada yang mau berdoa, ya. Nggak ada yang mau puasa. Coba kalau udah susah, kita datang sama orang tua jasmani, Pak saya susah, Pak saya susah. Ya. Kalau senang, lupa. Itu manusia, ya. Jadi penderitaan adalah jalur Allah melawat umatnya. Jadi jangan kita curiga, ya. Ada baiknya supaya kita tidak lupa diri. Kemudian yang kedua, supaya gambaran dari Musa tidur dalam kemewahan, ada 2 tidur situ, ya. Musa rupanya mau dipersiapkan sebagai pembebas, tapi Musanya masih tidur. Yang pertama tidur dalam kemewahan, yaitu diangkat jadi anak raja, dilatih ilmu-ilmu Mesir, ahli dan sebagainya. Wah, rasa hebat, rasa gagah, mau bela bangsanya dengan bunuh orang Mesir. Bukan begitu, cara Tuhan tidak seperti itu. Cara Tuhan bukan kekerasan. Saya ulang, cara Tuhan bukan, Tuhan tuh nggak pernah, manusianya saja, ya. Dan kita pelajari. Jadi Musanya dalam kelimpahan 40 tahun pertama di Mesir, ya. Lalu yang kedua, Musa juga masih tidur, tapi dalam apa? Kesederhanaan. Dia pergi, dia takut kan ke padang Midian. Aduh, jadi buronan. Akhirnya dia sampai di padang Midian. Di situ baru dia rasakan ketenangan, keheningan, dan dapat anak Yitro. Ya, anak itu ada 7 gadis penggembala. Jadi waktu lalu penggembala bukan laki-laki saja, wanita pun penggembala. Ya, 1 jadi istri Musa dan berkembang biak, ya, ternaknya banyak. Musa sekarang jadi penggembala dom. Aduh, jadi tukang angon, tukang penggembala. Wah, senang dia. Sudah lupa, nggak dikejar sama Firaun, ya. Bakal mati kalau kenakan. Wah, saya berkeluarga, saya diberkati, saya senang. Sunyi-senyap, malam kudus. Nah, apa sampai situ? Rencana Allah kan harus sempurna, ya. Belum selesai ini persiapan ke Kanaan. Nah, sekarang kita lanjut, ya. Persiapan ke Kanaan dalam bagian selanjutnya. Mari kita sama-sama buka, ya. Dalam Keluaran 2. Dan tolong baca. Siapa yang bantu saya, Backson? Keluaran 2 ayat 23, 24,
25 ya. Ada backsound supaya yang di rumah bisa terdengar. Ya. Ada yang backsound? Cianggih juga boleh. Cianggih. Ya. Sama-sama ya kita baca Keluaran pasalnya yang kedua. Kita akan membaca ayat yang diberkati Tuhan dalam ayat 23 dulu ya, nanti kita nyambung. 23, 24, 25. Sama-sama, 2, 3. Lama sesudah itu matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Terus Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Amin. Sampai sini dulu. Ini kita sambung lagi ya pada ayat selanjutnya. Saya perhatikan waktu. Apa yang menjadi kelanjutan dari persiapan mereka, bangsa yang besar ini di Mesir diberkati ya. Bangsa Israel diberkati, saudaraku. Ya. Buktinya mereka berkembang biak walaupun dalam penderitaan. Jadi kalau Tuhan menyertai, walaupun kita menderita, Tuhan berkati. Itu betul Alkitab, bukan saya ngomong loh. Ya, buktinya saudara menderita sehari makan 3 kali. Nggak ada urusan belakang ya. Tidur nyenyak, makan enak. Apalagi pikir sendiri. Pokoknya kita dalam keadaan gila Tuhan. Kan tidur, yang penting kita bukan beli kasur yang mahal ya. Kalau beli kasur yang mahal, kalau nggak bisa tidur gimana? Saya punya teman bilang begini, Pak, kamu beli kasur mahal amat tuh cepet tiau. Bagaimana? Bisa tidur? Enggak, kenapa? Susah bayarnya. Gimana? Jangan yang mahal-mahal. Nggak bisa, malu geng, teman saya beli. Ya di sini disamak dia tidur. Tahu disamak ya? Makanya pikir-pikir dulu, ya. Susah tidurnya karena belum bisa bayar. Ya. Nah, kita belajar siapa, saudaraku? Bagaimana mereka, ya sekali lagi mendapat lawatan Tuhan, tapi belum selesai. Ya, sekarang kita dapat tema yang selanjutnya itu Musa baru bangun. Apa, saudaraku? Saudara udah bangun? Kalau orang bangun bisa mendengar, orang bangun bisa berjalan. Orang bangun bisa makan. Orang bangun bisa beraktivitas. Nih, kalau ke gereja kan bangun. Coba tidur. Bisa. Ya. Puji Tuhan. Nah, kita akan belajar sekarang. Dalam 40 tahun pertama, dia di Mesir. Kita pelajari itu ya. Kemudian 40 tahun kedua, dia di Padang Midian. Nah, sekarang kita masuk episode 3-nya nih. 40 tahun kemudian, pasca di Midian, ada apa? Yang kita baca tadi. Rupanya, ya di Mesir masih mengerang. Raja Mesir meninggal. Rupanya belum ada perubahan. Biasanya kalau meninggal pimpinan, ya presiden, raja, itu biasa ada perubahan. Entah ke arah yang lebih baik atau ke arah yang lebih buruk. Ini nggak ada perubahan. Ada orang begini, sugan we tapai orang mengunang. Ada yang begitu, jadi doain jangan. Ya. Kita berdoa saja. Maka kita bersyukur ya, kita tidak puji-puji gimana, kita punya pemerintahan yang takut akan Tuhan. Saya catat itu. Beliau ini takut sama Tuhan. Anti korupsi, ya, dan hidup sederhana. Sampai baju-baju ini, baju sekian ribu, sepatunya murah-murah. Pakai pakaiannya juga putih-putih ya. Enggak warna-warni, enggak mahal-mahal. Ya memang kita teladani, bagus lah. Berdoakan makanya, biar nanti yang akan datang pun dapat pemimpin yang takut sama Tuhan. Nah, ini enggak takut sama Tuhan. Dikatakan sudah baca tadi, ya lama sudah itu matilah Raja Mesir. Ya, di situ punya raja, nama gelarnya itu Fir'aun. Ya, jadi Fir'aun itu bukan nama orang, tapi gelar. Fir'aun 1, 2 dan seterusnya. Di sini meninggal. Tetap saja undang-undang enggak berubah. Jajah, habisi. Anak-anak laki-laki Ibrani buang ke Sungai Nil. Dekretnya begitu. Ya. Ratusan tahun Israel menderita. Di sini belum ada kayak Israel ya. Bangsa kita dulu pernah ya
3,5 abad dijajah ya, 350 tahun. Ini 430 tahun. Berarti hidupnya nggak ada masa senang. Yang ada bangun tidur penderitaan, mau tidur penderitaan, pagi penderitaan, siang penderitaan, malam penderitaan. Nggak ada wajah-wajah kayak saudara muji Tuhan. Ya Allah, muji Tuhan. Susah. Masih ingat kata susah? Susah apa? Jangan dijawab. Ya. Teguh, dikatakan mereka mengeluh karena perbudakan. Jadi mengeluhnya karena perbudakan, bukan mengeluh maaf kata kurang makan, ya bukan, itu biasa. Perbudak, disiksa, dianiaya, aduh kan susah. Kalau susah itu umum, tapi ini perbudak. Kerja harus banyak. Makan, kalau bisa enggak makan. Pecut siap-siap. Cambuk siap-siap. Ya, syukur pada mati karena Israel berkembang. Makanya kalau sekarang berkembang, berdoa ya Tuhan. Kalau kami berkembang, kami tidak bangga. Tapi kami berdoa buat mereka yang belum diselamatkan, yang belum berkembang. Nah, firman katakan, ya mereka minta tolong tiap hari. Berdoanya Tuhan, tolong kami, bukan seorang dua orang, ratusan ribu. Mereka berteriak apa? Minta tolong. Pagi minta tolong, siang minta tolong, malam. Itu aja teriak. Wow. Duh, kalau ada yang begini, rasanya gimana ya? Serem ya. Minta tolong. Mereka meratap. Lalu ayat 24 katakan Allah apa? Mendengar. Mereka mengerang. Saudaraku, jeritan dari hati mungkin gak keras. Yakinkan, pastikan Tuhan kita apa yang jadi permasalahan saudara. Kadang-kadang kita nggak ngerang itu artinya bukan kita cengeng ya, betul-betul dari hati terdalam. Ya, dulu saya punya adik, sekarang dari pelayan Tuhan. Tuh ngerangnya saya susah. Pas nggak ada orang tua, dia nangis terus. Saya masih kecil, adik saya perempuan nangis. Nah, kalau perempuan nangisnya gitu ya, kayak apa ya? Kayak anjing udah kecapean. Aduh, kita jadi gimana? Kayak bengek. Wah, saya udah lulus adik saya enggak. Ya, yang bungsu ya. Udah deh, nanti mama pulang. Enggak. Oh, ada uang saya kasih, saya bilang. Itu gambarannya begitu ya. Bukannya cengeng. Jadi sebetulnya mengerang, artinya dia menjerit dari hati. Kalau doa saudara menjerit dari hati, pastikan dia maha mendengar. Yang setuju katakan amin. Ya, saya yakin sedang menghadapi masalah ya. Masalah ini, masalah itu. Mari kita belajar seperti bangsa Israel. Allah mendengar mereka mengerang. Lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Allah kita itu enggak lupa janji. Manusia kalau lagi senang pegang janji. Kalau udah susah pegang janji, lupa janji. Oh senang. Oh lagi susah. Allah susah senang ingat akan janjinya. Buktinya apa? Ya, saya pelajari dalam terjemahan lain begini ya. Ya, mereka berseru-seru artinya sangat memerlukan pertolongan Tuhan. Seruan mereka Allah dengar. Allah ingat kepada janjinya. Yang pertama kepada siapa? Abraham. Kedua, Ishak. Ketiga, Yakub. Apa artinya? Abraham, Ishak, Yakub. Artinya, kalau Allah sudah berjanji kepada Abraham, Abraham kan disebut sahabat Allah. Ya, sudah bisa baca dalam Kejadian 12. Abraham, keluar kamu, aku akan jadi kamu bangsa yang besar. Belum jadi, bahkan usia 100 ya baru dapat Ishak bukan? Tapi terbukti. Lalu janji kepada Ishak, ya. Kalau saya suka catat silakan. Itu Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Kemudian dia janji kepada Ishak pun Kejadian 26. Ya, di sana saya enggak usah baca ayat 3 sampai 5.
Dalam Kejadian 26 ayat 3 sampai 8, aku masih ingat janjiku pada Abraham, engkau pribadi, keluargamu pasti diberkati. Nyambung lagi. Setelah Ishak meninggal kepada anaknya Yakub. Ya, itu Kejadian 35. Janjinya disampaikan. Yakub, kamu pun jadi bangsa yang besar, bangsa yang diberkati. Jadi maksudnya gini, berkat Tuhan dari atas sampai ke bawah, dari generasi ke generasi turun kalau kita punya ketaatan karena iman. Saya ulang, kita punya apa? Coba baca kalau nggak percaya, Roma 1 ayat 5. Kita bekal saudara ini buat kita semua. Roma 1 ayat 5, baca. Roma 1 ayat 5. Jadi bukan taat biasa ya. Tolong bacakan lagi. Roma. Bukan biskuit Roma, iya. Sama-sama. 2, 3. Dengan perantaraannya kami menerima kasih karunia dan jabatan rasul untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada nama-Nya. Amin. Supaya mereka taat dan percaya. Abraham dibenarkan karena iman. Ya, Abraham dibenarkan karena ketaatannya. Taat karena iman. Saya ulang. Taat karena iman. Katakan kiri kananmu, karena kita pakai masker, taat karena iman. Jadi kalau kau enggak taat, jangan harap minta berkat Tuhan. Tapi bukan sekedar taat. Di dunia banyak orang taat. Tapi taat karena iman. Iman itu enggak kelihatan. Kalau udah kelihatan bukan iman. Ya, saya percaya masuk surga. Kok tahu? Iman. Kok saya udah masuk surga bukan iman lagi. Udah fakta ya. Saya yakin Tuhan tuntun saya dalam masa yang sukar ini. Saya bisa lewati bulan ini sampai bulan selanjutnya. Itu sudah terjadi belum? Itu iman. Tapi iman harus disertai ketaatan. Tiga-tiganya taat. Abraham taat, Ishak taat. Siapa lagi taat? Taat. Jadi mari, kalau engkau berseru-seru sama Tuhan, kita berharap sama Tuhan, pegang kunci ini. Ya, apa? Iman disertai ketaatan. Atau boleh dibalik juga, ketaatan disertai iman. Ya, apapun bidang kita. Sebagai ibu, sebagai bapak, masalah ini itu datang. Tuhan, kalau Abraham diberkati, ya apa? Ishak diberkati, Yakub diberkati, generasi sampai generasi. Aku pun akan nikmati hal yang sama. Dengan catatan apa tadi? Saya ulang. Iman dan ketaatan. Ketaatan dan iman. Yang pegang itu sebagai landasan. Ya, saudaraku, mereka dikatakan untuk menjadi bangsa yang besar. 3 keturunan artinya berkelanjutan, turun-temurun. Saya tanya ibu bapak yang hadir, apa kita ingin yang diberkati hanya kita saja? Tidak. Anak kita, cucu kita, buyut kita. Terus, soalnya apa? Enggak tahu saya. Kalau dengar, aduh cucu kita menderita. Susah gak Pak? Ya, hati ibu apalagi ya. Pernah dapat pelajaran ayam ngasih makan? Ayam jantan sama ayam betina, pernah ya? Kalau ayam jantan sama betina kasih makan beda nggak? Beda. Ayam jantan makan sendiri. Ayam betina apa? Dia manggil. Tuk, 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 tuk. Anaknya datang. Coba kalau bapak. Nah, gua makan sorangan. Makanya tuh saya bersyukur punya ibu. Saya nggak banggain ibu saya, istri saya. Emang begitu hukumnya. Kata pepatah Cina, saya jadi ingat Cina dah. Kalau engkau belum menikah, ibu bener. Kalau kau udah menikah, ibumu itu istrimu. Halo yang punya istri? Itu ibumu. Siapa ibumu? Istrimu. Yang belum menikah masih jomblo. Ibumu yang itu masih hidup ya. Ipa Tambun, ibunya ini. Ibu Tambun. Ya, senang. Jadi ada yang hibur. Coba laki-laki jalan sendiri repot. Ya, perlu menolong. Maka jadilah bersyukur ibu-ibu. Engkau dijadikan Tuhan sebagai bukan penodong. Ulang minta duit kacau dah. Tekor. Tapi di sini enggak ada ya. Belah sono enggak tahu tuh ya. Jadi kita dipanggil jadi penolong. Nah, kembali ke firman yang kita katakan hari ini. Tuhan itu luar biasa, ya. Artinya Tuhan mau berkati kita turun-temurun. Yuk kita imani ya. Kita mungkin sederhana, Om apa mungkin keturunan saya diberkati? Loh, iman dan ketaatan. Kita bilang sama-sama ya, kita setuju ya. Kalimat firman apa? Tuhan berkati kami turun-temurun. 2, 3.
Ya, amin. Pegang ya. Maaf ya ada yang baru sih dapat berkat. Waduh, positif puji Tuhan. Udah berbunga-bunga. Doain. Jadi berkat. Amin. Ya, saya senang. Tambah sekolah minggu nanti. Tuhan berkati. Berdoa. Ya, berkat itu. Ya, bawa dalam Tuhan. Itu yang doa kita. Nah, Tuhan katakan, Tuhan inginkan kita ya, Allah melihat dan memperhatikan. Ketika kita mengerang, kita berdoa dengan sungguh-sungguh, pastikan Allah kita melihat dan memperhatikan. Yang melihat aja begini, melihat begini tuh. Memperhatikan begini. Duh, kasihan juga ya. Bantu. Nah, itu. Jadi Allah melihat dan memperhatikan. Game bisnismu, ya, sekolah kuliahmu, ya, diberi pencerahan, bisnis kita lancar, itu Tuhan melihat dan memperhatikan. Ya, tidak ada penjaga manapun yang setia selain Allah kita. Dia menjaga kita 24 jam. Nggak ada kalau di dunia. Hanya gantian 8 jam oke, tapi 24 jam nggak ada. Maka bersyukurlah kita punya Allah yang menjaga kita. Ya, dalam terjemahan lain Allah melihat dan memperhatikan artinya dia itu simpati dan empati. Apa? Simpati, aduh kasihan dia. Kasihan ya. Lu nggak punya baju dia. Udah aja tinggalin. Kalau simpati gitu ya, kalau empati apa? Lu kasihan ya. Dia ke rumahnya, ngambil baju dia. Nah, itu. Beda simpati dengan empati. Aduh, lapar nih. Dalam nama Yesus, biar perutnya kenyang. Nggak bisa. Kasih makan. Amen. Itu empati. Nah, kita usahakan guru-guru pada pagi capek. Bah, siapin dapur. Saudara pun kau makan, silakan. Asal nggak malu, mah makan ke dapur. Udah siapin namanya pelayan. Pagi jauh. Takut pingsan kata Alkitab ya. Kasih makan. Ya, jadi kita tidak hanya simpati tapi empati. Jadi Allah ini simpati dan empati. Lalu dia pribadi yang respect. Ya, enggak seperti kita, dia respect, dia terjun begitu, dia belas kasihan, dia tolong kita. Lalu dalam terjemahan juga, inilah saatnya untuk membebaskan bangsa Israel sudah tiba. Ya, kita pelan-pelan kita buka ya, Isa mulai diperhatikan Allah. Kita ke pasal 3, mari kita ke Keluaran 3. Ini harus nyambung. Kita tolong baca ayat 1, 2 dulu ya, supaya enggak kelamaan. Ini sampai 12. Ya, baca sama-sama lagi. Keluaran 3 ayat 1, 2. Mulai. 2, 3. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Nah, udah sampai situ dulu. Sekarang Musa menggembalakan dombanya, saya nggak tahu berapa banyak. Dia biasa di padang gurun di Midian. Tapi pada hari itu, kita baca ya. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Ya, sekali ya, ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang, kemana? Ke seberang padang gurun. Ke seberang, biasanya dia kalau ngangon, gitu, kalau mengembalakan dombanya di padang gurun Midian. Ini pada saat itu tidak. Dia keluar jalur, nyebrang. Nah, ini kita angkat kalimat ini. Musa mulai apa? Nyebrang. Mulai apa? Jadi tidak hanya di padang gurun itu lagi, nggak di dalam tok. Apa makna yang pelajaran rohani yang kita tarik ya? Ada perubahan jalur yang Musa ambil, yang nggak biasa dalam mengembalakan domba. Biasanya hanya padang gurun, tapi dia tiba-tiba menyeberang dari padang gurun itu. Sekarang dia menyeberang. Ada banyak berkat tentang kalimat menyeberang. Ya. Ketika bangsa Israel menyeberang, berkat menanti di sana.
Ketika bangsa Israel menyeberang Sungai Yordan, berkat di sana. Kalau di sini terus di pinggir, di pantai nggak ada berkat. Semakin berani ke tengah, ikannya gede-gede. Ikan di pinggir hanya ikan-ikan kecil. Saya tanya sama saudara, saudara ingin berkat besar, ingin berkat kecil? Tuh, berkat pengen besar. Nyebrangnya, tuh ada ombak. Manusia curang ya, harus mau. Ya, biasanya sekali lagi Musa seperti itu. Tuhan sekarang mau pakai caranya, Tuhan mau pakai jalannya kepada Musa agar tidak kungkungannya domba aja. Gembalakan domba. Dia Allah ingin Musa menggembalakan nanti bangsa Israel itu, maka dia disuruh keluar, ya. Jadi Allah itu tidak stuck, Allah itu tidak vakum, Allah itu tidak biasa-biasa. Itu Allah yang maju, Allah yang kadang merubah peraturan yang sepertinya ya, yang monoton. Dia Allah yang suka punya rencana yang membangun, rencana yang memberkati. Saudara, ada pihaknya yang baru-baru ya, bisnisnya jadi begini, usaha jadi begini, kadangkala ada maksud Tuhan. Ya, planning semua dunia berubah total. Planning gereja juga berubah total. Yang kerja berubah total. Biasa kerja di kantor, sekarang kerja di rumah. Ya. Dan banyak lagi, ada banyak perubahan-perubahan. Tapi satu saat akan ada satu yang namanya adaptasi. Jadi terbiasa. Malah nanti jadi pribadi yang hebat. Dimanapun, kapanpun, usaha bisa berjalan. Bahkan dia tambah kreatif. Saya punya ponakan, ada apa enggak saya lupa. Dia bilang, waduh, Om, bisnis saya agak turun. Kenapa? Dulu catering saya lumayan banyak pesanan. Sekarang jadi kurang. Kenapa? Yang di rumah pada masak sendiri, ya Bang. Di YouTube, bikin cah jengkol. Bikin macam-macam. Waduh, telur dadar ala Prancis. Dadar telur dong. Macam-macam. Dia tertarik. Tuh, bakso setan. Waduh, bakso setan. Mungkin pedas sekali kali ya. Macam-macam. Orang kan tertarik, diantar. Kalau perlu ditambah. Beli 2 dapat. Tuh, pengen 3 ya. Orang kan tertarik pada yang dijamah, yang jelek nih. Manusia kan pengennya lebih ya. Jadi sekarang tambah kreatif Om. Tapi kamu bisa hidup, bisa. Walaupun nggak terlalu deras tuh, makanya persaingannya semakin ketat. Dia bikin kualitas lebih bagus lagi. Tuh, namanya kreatif. Oh dulu misalkan campurannya kurang, ini harus kreatif. Kan makan dicoba dulu ya. Kecuali saya yang makan jiboh ya, subuh. Udah, nggak dipikirin gizi kayak nggak begini, yang paling subuh. Kalau yang orang kota beda. Makannya juga gini ya. Orang kita kampung belok ya. Berbeda. Harganya pun, makanya suka ada roti unyil. Penes ya. Kita kan rotinya pengen yong. Gede. Kalau ke Israel, saudara bisa kaget. Rotinya tanya Ibu Gembala, kita pernah beli. Ini roti gini, padat loh. Walaupun gigitnya gimana? Dia bilang, ini terbaru. Kita cobain emang wangi. Tapi apa? Alot, keras. Tapi perutnya kenyang. Kalau roti sini gede, makan nggak lama. Tuh. Jadi itu aja mangkaknya sama apa? Hesnya ya sama apa? Apa sih itu? Ragi ya. Nah, saya sekarang tahu rahasianya. Oh begitu rupanya ya. Lalu saat yang kita baca ini luar biasa. Tuhan tolong kita juga pada kesempatan ini mengatakan bagaimana Allah punya jalan yang sempurna. Katakan sama-sama, Allah punya jalan yang sempurna. Musa berpikir, saya tetap jadi gembala sampai mati. Waduh, saya jadi tuang angon, biarin. Daripada saya ke Mesir, pulang, gitu ya. Dikejar sama Firaun. Tapi rencana Allah buat keselamatan umatnya tidak pernah apa saku terhenti. Jalan Allah tetap terjalan.
Buat Musa mungkin, udahlah saya tukang angon dah seumur hidup saya. Udah saya jadi penggembala domba saja. Udah saya jadi mantunya Bapak Yitro saja. Udah cukup. Tuhan tidak membatasi kuasanya buat Musa. Kita sering membatasi apa? Kuasa Tuhan. Lihat situasi hari-hari ini. Ya, yakinkanlah dengan pandemi ini akan membawa satu perubahan. Yang berkat yang beriman kalian, amin? Ya, saya iman itu. Saya berdoa banyak Tuhan. Jemaat masih banyak yang bingung Tuhan. Tapi saya percaya Tuhan, dengan adanya pandemi ini, pasti akan ada perubahan yang luar biasa. Kita emang bawa melihat, namanya iman. Saya doakan terus. Percayalah, saudara, tolong ya. Jadi kita akan nanti semakin hati-hati. Semakin kita dekat dengan Tuhan. Ada guyonan gini. Orang Indonesia paling hebat tahun berapa? 2021, 2020. Kenapa? Mereka diajar cuci tangan. Baru tahun 2020, 2019. Gara-gara si COVID. Boro-boro cuci tangan ya. Begitu. Kuman tuh mati sama sabun aja. Mati dia. Ya. Udah cuci tangan. Lalu pakai apa? Pakai apa? Diajar manusia pakai masker. Kayak dokter ya. Buat sehat. Lalu manusia diajar makan atau minum air 8 liter atau 8 gelas. Maka dia latih supaya tidur jangan kurang. Yakin saya baik yang kurang ya hari ini ya. Kurang tidur. Kurang tidur. Pantas cepet ngantuk. Pas saya jemaat ngantuk, itu kasihan gitu. Anak saya bilang, Pak, di tempat kerjaan jam 8 baru bangun. Di gereja mah jam 4:30 udah bangun. Kurang tidur. Ya yang kurang tidur lagi ya ntar ya. Udah pulang ibadah tapi ya. Udah kelihatan sama mata-matanya nih. Waduh, jangan dong menghina saya tuh. Ya. Nah, lalu yang Tuhan Yesus perhatikan pada bagian ini, Tuhan katakan apa yang Tuhan inginkan buat kita terjadi, yaitu Musa sampai nyebrang ke namanya Bukit Horeb. Bukit apa? Yuk kita bilang Gunung Horeb atau Bukit Horeb. 2, 3. Torsina, Sina itu sama. Ya, Torsina, Sina itu sama. Ya. Sampai ke sana nyebrang. Ada apa nih? Ini menarik sekali pelajarannya. Horeb itu artinya yang kering. Saya ulang. Horeb itu apa artinya? Yang kering. Horeb itu artinya yang terasing. Sekarang kita tarik pelajaran apa? Musa rupanya selama ini kering. Apanya? Roh. Musa selama ini rupanya apa? Terasing dengan tuh. Saya tidak mau saudara jadi kering. Jauh dari hadirat tuh. Saya nggak mau saudara terasing. Jauh dari itu. Musa udah kering. Ya kalau doa kering gimana sih? Asal ngomong. Tuhan Yesus, thank you. Udah bangun. Tuhan Yesus, saya makan. Tuh kering doanya. Kalau udah sungguh-sungguh apa? Tuhan Yesus, thank you. Beratnya berkata doa. Haleluya. Gitu. Ya udah kering. Boro-boro. Apa? Bayang. Begitu ada makanan, caplok. Oh Tuhan, ampuni saya lupa. Jadi kita rasakan Musa, rasa kering rohaninya. Rasa terasing dengan Tuhan. Saya tidak harapkan saudara yang hadir jangan keringnya, men. Coba punya tumbuhan. Sekarang orang pada kreatif tumbuhan ya. Yang ini sekian. Ini harganya jadi mahal-mahal. Orang Indonesia ini pada sinting saya pikir ya. Kenapa saya bilang sinting? Itu pohon-pohon harganya. Wih. Sekarang maaf katanya buat saya tahu ya. Ontario apa ya? Harganya gila-gilaan. Sekarang ini ya laku ya ini ya. Ini pohon apa? Pak, ini kalau tumbuh sekian, kalau segini mah jigo. Kalau tinggi sedikit, nopek. Tinggi lagi, cat jauh. Waduh. Padahal biasa aja. Udah bosan? Buang. Sinting kan? Katanya bawa hoki. Gak ada hokinya. Kalau kerja bagus ada itu. Jadi saya kadang-kadang orang Indonesia ini suka gimana? Saya ngomongin saya kalau gitu ya. Nggak masuk akal. Katanya bawa rezeki nih. Kalau pelihara ikan lohan yang berjambul tuh ya. Wah, nanti
berkah lo. Justru punya ikan nambah susah. Kenapa? Kudu ngasih makanannya lebih. Ayo jujur. Punya gogok. Dulu saya punya gogok. Ini gogok, maafkan Ibu Gembala sebelum ya Bu ya. Nggak mau gonggong saku. Maunya? Saya kasih Krisna lah, Krisna senang ya. Punya gogok kan punya pas gogok supaya nakutin maling. Ini maling? Senang aja. Wah, saya bilang ngurus lempar nih. Jadi kita sama payah loh begini. Jadi kadang-kala Tuhan manusia kadang-kala ya seperti itu kan apa? Rohaninya kering. Jadi cari kesibukan lain. Hari ini saya tidak mau saudara kering. Saya mau saudara subur. Amin. Udah dekat dengan Tuhan lagi, nggak asing. Kalau kita panggil Tuhan Yesus, nggak kagok lagi. Kalau asing kan gimana ya, kalau bertamu ke rumah orang asing kan kita hati-hati ya. Takut nggak diterima, dimarah, dibentak kan. Jadi jangan sampai engkau kering rohanimu dan terasing. Dua hal yang dicatat. Horeb. Ya, jadi ada apa arti di seberang gurun sana? Di seberang gurun sana ada bukit Allah. Ada apa? Om, apa maksudnya bukit Allah? Tempat kita mendengar, tempat kita dapat firman, itu bukit Horeb. Ya, di situ dikatakan, yuk kita lanjutkan ya, nanti kita lihat situ ayat 2. Musa udah nyebrang, dituntunlah Musa. Pinjamnya sebentar ya. Dituntunlah Musa, nyebrang, tiba-tiba, loh kok itu apa? Semak belukar apa katanya? Alkitab bilang, terbakar api, tapi tidak hangus. Wah, kaget, ada apa nih, nggak bener nih. Lalu dia menyimpang, kata Alkitab. Kadang jalan Allah dianggapnya menyimpang, padahal ada muji. Nggak masuk akal lo, gereja-gereja melulu. Lu nongeng-nongeng, nggak masuk akal. Kalau kita masuk akal bukan Alkitab. Nggak mungkin anakmu berubah. Itu pikiran manusia, dia lihat, dia menyimpang. Ketika menyimpang, baca ayat selanjutnya apa? Ayat berapa tuh? Ya, tolong baca. Ayat 3 ya. Ya. Sama-sama lagi kita baca. 2, 3. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Terus sambungnya. Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya. Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Sampai satu lagi tambah, jelas. 5. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Ya, sampai situ dulu. Makasih. Perhatikan. Ini ada api. Ada apa ini kok? Apinya besar. Ya, tapi itu daunnya masih hijau. Ada apa? Dia datang, dia menyimpang. Dia tinggalin padang gurun dia. Ada apa? Gak lama ada apa katanya? Suara Allah, kata bacaan tadi, malaikat ya menjadi apa tadi? Api membakar ya, sepertinya belukar itu, tapi belukarnya enggak kebakar. Ini yang namanya teofani, masih ingat ya, kalau yang kuliah tahu ya. Teofani itu Allah ya dalam malaikat atau Kristofani ya. Seperti Allah menjadi manusia, ini teofani. Malaikat turun ya ke semak belukar itu membakar. Enggak lama apa? Dia deketin apa kata Alkitab? Ngomong. Musa, siapa yang nggak kaget? Saya tanya, kaget nggak? Kok tahu ini belukar nama siapa? Makanya jangan main-main. Jangan main-main. Tuhan tahu kita. Yang ngantuk dia tahu. Buka kacamata hitam. Dia tahu hati kita. Dia tahu hati kita. Buka hati kita. Biarlah dia berkata, nama saudara panggil ya masing-masing ya. Mau sama-sama supaya Tuhan berkati kita. Ya nama sendiri mah nggak apa-apa, nggak kesinggung ya. Coba kita ngomong sama-sama. Ketika Musa mendekat adalah suara, ngomong namanya masing-masing ya, jangan namanya beda ya. Grace, jangan. Liana, Doraka ya, nggak boleh. Harus panggil nama sendiri. 2, 3. Ayo sama. Namanya panggil. 2, 3.
Ayo ngomong nama saudara kok sama sih? Sama-sama, 2, 3. Timotius. Pak. Kurang berani, malu mau sendiri. Nggak boleh begitu. Nama dikasih orang tua itu penghargaan ya. Ya, sama-sama, datanglah suara itu, ya. Aduh, ini mungkin lagi pandemi. Suaranya kecil semua. Rudi, misalnya, Rudi kaget nggak? Irus, ya. Bu Irus, ya maaf ya. Puji Tuhan. Nama kita kalau dipanggil berarti Tuhan perhatian. Jadi kalau kita berdoa gini, ya Tuhan, sebut namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berarti kau perhatian sama saya. Kalau Tuhan udah perhatian, ingat Tuhan tuh hitungannya nggak kayak manusia. Saya bukan meninabokan saudara, enggak. Tuhan ingat nama saudara. Dengar, dia panggil nama. Dengar, dia panggil. Ku jawab. Jangan Tuhan panggil. Woi, nggak sopan dong. Kalau dipanggil, saya Tuhan, yuk. Seperti siapa? Samuel. Makanya jadi nabi dia. Dan nggak jadi nabi, kenapa? Dipanggil, woi gitu. Sautin Tuhan. Ini saya, berfirmanlah Tuhan. Amin. Datang takut. Bukan ngomong tak gue suruh gereja melulu. Enggak. Tuhan pengen respon kita. Amin. Coba saya kalau panggil istri saya dia nggak nyaut, saya suka marah. Dia lagi sibuk HP mungkin ya. Mah, ya HP-an lu. Dia marah kan? Ini contoh mah ya. Udah nggak bener. Nyinggung ya. Coba kalau panggil Tuhan main HP gimana? Tuhan, tolong saya. Udah. Untung Tuhan nggak main HP. Makanya kalau Tuhan panggil, bilang apa? Saya Tuhan, berfirmanlah. Makanya kalau kita dengar suara dia, ibadah ya nak, ya Tuhan. Berdoa ya nak, ya Tuhan. Itu aja. Kalau kita bantah, susah berkat. Ya. Di suara Tuhan bicara, perhatikan kata di seberang. Ya, ada penyangkalan diri, kalau engkau menyangkal diri. Pagi-pagi kita datang kepada Tuhan. Kita menyangkal diri dari ngantuk kita. Percayalah, api itu akan memberkati kita. Coba Ibrani 12 ayat 26. Ini bagus sekali. Ibrani 12, 29 maksud saya. Ibrani 12 ayat 29. Nah, sama-sama tolong baca 2, 3. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Lihat sama saudara. Ini tumbuhan belukar ini kebakar enggak? Enggak ya? Padahal kata Alkitab bahwa Allah kan jadi manusia itu ya. Allah jadi api seperti ya. Giovanni ya, Giovanni. Malaikat dalam api. Ya, dia bisa mengubah. Dia bisa hadir dimanapun. Allah kan pernah ngomong sama ular. Allah pernah bicara sama keledai. Ya enggak? Allah pernah ngomong sama apa lagi? Api. Jadi alatnya api, keledai, ular. Ular ngomong sama siapa? Hawa ya. Sayang, jelek. Keledai siapa yang bisa ngomong? Biliam. Kalau dipecutin terus. Hei Biliam, kenapa gua dipecutin melulu? Kan keledai bisa ngomong, serem nggak? Kenapa? Karena Biliam udah mulai jalannya salah. Udah jalannya salah diingetin sama keledai. Jangan sampai diingetin sama keledai, amen. Oh diingetin pendeta, puji. Oh itu, halo, ibadah, jom. Kalau nih gogok, maka diperingati sama Tuhan, puji Tuhan. Ya di sini kita tarik pelajaran api yang menghanguskan. Ibrani 12 ayat 29, Allah itu api yang menghanguskan. Tarik pelajaran pertama, api itu akan menghanguskan buat orang-orang jahat, buat orang-orang berdosa. Apa? Sama-sama, api itu akan membakar, akan memusnahkan untuk orang-orang jahat. Tapi api Tuhan buat orang percaya. Coba baca. Ada kalimat bagus sekali. Petrus tuh. Yuk baca. 1 Petrus 1 ayat 7. 1 Petrus 1 ayat 7. Bahasa jelas. Ini ada apa api ini? Enggak sembarang api. Tolong baca sama-sama ya. Dah.
2, 3. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api, Terus? sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Katakan amin. Menyatakan kemuliaan itu gini, dia datang kembali. Kalau api buat kita, api Tuhan, bukan buat menghukum, bukan buat membinasakan, tapi untuk memurnikan kita. Katakan apa? Jadi kalau ada api pencobaan, uji, tiap keluarga hadapi api pencobaan enggak? Hadapi kan? Itu untuk apa? Makanya jangan marah-marah ya sama Tuhan ya. Terima kasih Tuhan, ada ujian. Amin. Yang berkat aja. Terima kasih Tuhan, ada masalah. Rupanya api ini untuk memurnikan apa? Iman. Tuh, semakin banyak dibakar, diuji. Timbullah kata Ayub apa? Aku akan timbul seperti, kalau emas nggak dibakar jadi apa Pak? Mas dobre. Tahu mas dobre? Luarnya nggak bagus. Coba dibakar. Nah, Bu Yoyon tahu ya. Hilang apa itu? Kotor-kotornya. Makanya kotor uji kita. Rupanya kita banyak yang kotor ya. Kotor karena debu-debu Kalau nggak percaya pulang kebaktian. Ya. Baru pulang kebaktian. Misalnya disinggung sebelah. Monyong. Ngambek nggak? Kalau ngambek kan debu dosa. Kalau nggak ngambek nih. Nah gitu. Nggak kan debu dosa tuh. Nggak gampang apa ya. Cipratan. Naik mobil, naik motor. Apakah ada lubang-lubang, sekarang banyak lubang-lubang zaman Jokowi ini. Lubang banyak, belum ngurusin pandemi melulu sih dia ya. Cepet. Waduh. Kenapa? Marah nggak Pak? Normal, tapi dosa. Udah ngapa? Makanya susah ya. Untunglah Tuhan kita itu maha ngasih penyayang. Nggak Pak? Tuhan ampuni saya marah-marah. Kecipratan. Ya, air got. Saya dimarahin sebelah saya. Pulang nggak ada nasi, saya marah. Pulang nggak ada nasi, masak kemana? Ya. Jadi kita dilatih Tuhan kalau ada api, ada ujian. Untuk apa? Senang ada api ujian? Enggak semua nih. Senang ada api ujian? Oh kadang nggak ada ujian, jalan tol melulu. Orang jalan tol bilang begini, Bapak mana? Bapak ulang ada. Dia naik mobil, kata kalau naik mobil, matanya mulai apa? Pak Joni supir juga ya. Enak gak Pak? Mbak. Enakan gini Pak ya? Ada? Ya, matanya tambah terang. Terang Pak ya. Tapi jalan begini mah. Lama-lama, Jadi maksudnya gini, ada baiknya. Sekali Tuhan itu hebat. Api untuk orang berdosa sebagai penghukuman. Tapi api buat anak-anak Tuhan memurnikan. Pegang baik-baik, amin. Jadi sini Musa sekarang ngerti, kalau begitu saya selama ini gak murni ya jadi pelayanmu. Jadi hambamu. Makanya dikasih simbol tadi. Jadi kalau ada api pencucian, ada api apa? Pencucian, bilang itu untuk memurnikan apa? Iman. Sabar ya. Tuhan itu luar biasa. Buat saya juga senang dengan kalimat ini. Ya. Dalam ayat 34 dari Musa tertarik datang pada semak itu. Ya. Jadi saudaraku, buat kita anak Tuhan, orang-orang yang udah bangun, kayak Musa, dia harus yang kata bagian tadi. Sekarang udah ketemu apa? Kalimat selanjutnya Musa, lalu apa? Ya Allah, tanggalkan apa katanya? Tuh. Ini pada pakai kasut kan? Kecuali ke masjid ya. Pakai kan? Apa maknanya bukan kasut ini? Kasut bicara perjalanan hidup kita. Musa pasti pakai yang lama. Kalau lagu Dian Piscesa ya, aku masih seperti yang anak Tuhan tutakan seperti beda. Musa pasti pakai yang lama. Musa, tempat kamu berdiri itu kudus, jangan dekat-dekat. Tanggalkan. Tuhan mau kasih sama yang baru. Tuhan mau kasih yang baru. Tuhan mau kasih pengalaman yang baru. Percayalah, kalau Tuhan suruh lepasin hidup lamamu ya,
Tuhan mau kasih sifatnya yang baru. Kita ingatkan kantong kulit yang lama diisi air anggur, pecah dia karena bereaksi. Harus ganti kulit yang baru. Bagaimana kulit ganti yang baru? Kita datang sama Tuhan, kata Tuhan, biar hati saya dibaharui. Ingat, beriku hati baru ya. Beriku hati baru ya. Kalau hati yang lama, Roh Kudus nggak bisa bekerja. Bapak hancur itu. Kuasa lu dahsyat. Gak bisa penuh Roh Kudus kita. Kalau hidupnya masih tanggalkan kasutmu. Jangan dekat-dekat. Sebab di mana kamu berdiri kudus. Itu artinya. Kita yang hadir pada kesempatan pagi jelang siang ini. Kalau kita mau masuk nanti ke Kanaan. Ya, harus hadapi ujian. Katakan, Tuhan mampukan aku. Tanggalkan kasutmu. Jangan dekat-dekat. Apa artinya? Kalau kita belum kudus, baru-baru berani. Kalau kita sudah dikuduskan, kita berani menghadap Tuhan. Tuhan, ini saya. Tuhan, ini saya. Tuhan, ini saya. Kalau ada dosa, boro-boro takut aja ya. Ngumpet aja ya. Takut. Ya, itu yang Tuhan maksudnya buat kita. Nah, Tuhan inginkan kita pada bagian yang indah ini, ya, pada siang hari ini, untuk menjadi alatnya, Musa harus dikuduskan dulu. Sudah pun kau ingin menjadi alatnya, alami berkat-berkat Tuhan, harus mau dikuduskan. Amin. Bilangi, Tuhan, aku banyak salah dalam berpikir, dalam bertindak, ampuni Tuhan. Basuh aku, ya, dikuduskan. Lalu Musa tanggalkan apa? Manusia lamanya. Supaya bisa ikuti jalan Tuhan. Coba satu ayat pamungkas kita baca, Yesaya 55 ayat 8. Bagus nih. Ayat Mas ya. Yesaya 55 ayat 8. Kalau kita ingin masuk ke tanah Kanaan yang banyak berkat luar biasa. Dan saya berdoa, sudah sampai nanti ke sana. Walaupun belum beres, pelajaran masih panjang. Tolong baca, Yesaya 55 ayat 8. Sama-sama, 2, 3. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Amin. Kita sekarang baru mengerti ya, oh iya ya. Dulu kenapa saya jalan sendiri ya, rasanya benar gitu ya. Saya biarin aja dah, antepin masa bodoh. Ternyata jadi beban. Sebab jalanku bukan jalanmu, pikiranku bukan pikiranmu, hatiku bukan hatimu. Kita mau ikuti jalannya Tuhan, rancangannya Tuhan, maunya Tuhan, bukan maunya kita. Kalau maunya kita, maaf kata, kita sampai kepada kebinasan. Kalau maunya Tuhan, kita sampai nanti kelak ke rumah Bapa di itu awal akhir endingnya begitu. Kalau ikut jalan kita, Tuhan, saya mau ikut jalan saya aja, ya silakan. Saya mau ikut jalan saya aja, ya silakan. Tuhan saya mau ikut jalan saya aja, ya silakan, ya silakan, ya. Tapi setahu Tuhan itu maha baik yang nggak pernah melarang kita mau jalan Tapi hari ini diingatkan, rencana kita bukanlah, kita boleh punya rencana, tapi kita standarkan, Tuhan apa sesuai dengan maumu. Nah, jarang kita ngomong ya, bilang begitu dong, Tuhan saya planningnya gini. Apakah sesuai dengan maumu? Nah gitu. Tuhan saya mau macul, mau nanam singkong, apa sesuai dengan kehendakmu? Oke. Oh, kecuali maling ya. Lalu, jalanmu bukanlah, apa artinya? Serahkan sama tuh. Yang penting mah gini, saya pakai bahasa Sunda ya. Korek-korek, dikorek-korek. Itu aja. Zaman sekarang mah asal ada makan dan pakaian Abang pakai jas terus. Pakai mobil mewah. Sekarang bilang begini teman-teman saya punya mobil mewah. Tapi jalan macet. Sarwajeng gitu mau. Ketiup. Mobilnya Fortuner. Kayak mobil kita yang depan tuh. Lemah. Apa kayak dilabrak gitu. No. Bukan nggak pengen ya Pak ya, belum waktunya ya. Nanti beli ban ya Pak ya. Tuhan tuh hebat makanya. Amin. Kalau saya ingat ini Tuhan, saya sadar diri. Saya mau ke Kanaan Tuhan, persiapkan saya. Tanggalkan kasutmu. Jangan coba-coba jauh dari Tuhan. Jangan kering rohanimu. Jangan asing sama tuh. Ya jangan asing ya. Ada yang asing sini? Jangan ya. Bawa lagi. Ada yang ngerasa kering? Datang lagi. Minumlah. Gratis. Yesaya 55 ayat 1. Minumlah firman Allah gerah. Saking gratis enggak? Oh. Enggak. Ayat Alkitab tuh
sumber hidup. Baca coba Yesaya 55 ayat 1. Ayo yang haus, makan, minumlah. Yuk saya himbau lagi yang jarang baca Alkitab. Udah bacanya medsos semua. Baca lagi ya. Saya ada grup gitu ya. Baca tiap hari. Dengan baca firman, rohanimu hidup. Rohanimu hidup. Nggak asing sama tuh. Tuhan nggak asing. Tunggu ya Bu Liana. Tunggu ya Pak Joni. Aku berurusan dengan kalian. Oh asing? Diam aja, Tuhan tutup. Saya nggak mau jadi kering. Saya nggak mau asing dengan Tuhan. Saya mau dekat dengan Tuhan. Tanggalkan manusia lama saya. Ikuti polanya Tuhan. Pikirannya Tuhan. Hatinya Tuhan. Maunya Tuhan. Oh, kita ingin menikmati berkat-berkat selanjutnya. Kita kan hidup perlu berkat. Jasmani dan kecuali malaikat nggak usah ke pasar. Beli ayam sekilo nggak usah. Ayo ke malaikat. Ya, karena kita makhluk yang masih doyan makan. Itu sebabnya pada kesempatan pagi jelang siang ini, ya, di situ Allah katakan, ya, mari umatku, aku api yang menghanguskan, tapi bagimu aku memurnikan kamu. Supaya apa? Kamu cemerlang dan masuk Kanaan, nikmati berkat-berkat selanjutnya. Amin. Ya, sekarang mungkin ada apa? Bawa sama Tuhan. Tuhan, rohani udah kering Tuhan. Datang lagi kepada Tuhan sumber hidup. Tuhan, saya udah asing dengan Kau Tuhan. Datang lagi. Tuhan tuh nggak pernah tinggalin kita. Tuhan tuh nggak buang kita. Kalau kita datang berbalik, ya peluk kita. Ya katakan tinggallah bersamaku. Nikmati berkat-berkat selanjutnya dalam bidang masing-masing. Bagi pelajar mahasiswa, bagi karyawan, sebagai bos, aku akan memberi pencerahan-pencerahan dalam bidang masing-masing. Kita bangkit berdiri. Indah rencanamu Tuhan. Banyak rencana Tuhan yang luar biasa. Dan kadang-kala kita lupa ambil itu. Kadang-kala mengapa tidak nikmati. Musa pun belum nikmati. Kan dia masih hidup lama rupanya. Mau jalan sendiri. Itu sebagai pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Kita bukan Tuhan indah rencana. Sekarang belum kelihatan mungkin indah rencana Tuhan. Atau yakinlah. Tidak ada satupun rencana yang gagal. Tidak ada rencana yang jelek. Masih baik buat kita karena amin. Catat itu dalam Yeremia 29 ayat 11. Rancanganku bukan rancangan kecelakaan dan seterusnya. Haleluya. Saya mungkin. Indah rencanamu. Kita pandang Tuhan. Dia ada di sini, dia perhatikan kita. Di dalam hidupku, walau ku tak tahu. Walau ku tak tahu dan ku tak, kita nggak ngerti ini ada apa, pandemi kok masih berjalan. Karena ada jalan Tuhan yang kita tidak mengerti di balik awan sana. Ku tak tahu, berat. Tuhan rasanya berat hidup ini. Berat ku rasa, kita rasakan penderitaan. Sebagai bapak, sebagai ibu, baik pemuda, remaja, baik pelayan, cerita. Dan ku tak berdaya siapapun kita kadang diperhadapkan oleh kalimat ini. Tapi ku mengerti sekarang. Kau tolong padaku, gini ku melihat, ku merasakan, rupanya indah Tuhan. Kadang kami tidak mengerti, semak-semak belukar, tapi ku mengerti sekarang. Kau tolong padaku, kini ku melihat, ku merasakan indah rencanamu. Indah rencana, indah di dalam hidup, di dalam hidupku. Walau aku sama sekali buntu, apa itu di depan? Musa pun hadapi itu, nggak ngerti dia. Tuhan tuntun dia menyeberang. Keluar yang nggak biasa, dan ajak kita yang nggak biasa kadang kita lakukan. Belum
tak tahu. Benar berat memang. Berat dirasakan, kita menderita, tak percaya. Menghadapi semua. Amin. Tapi sekarang mulai terbuka. Mataku terbuka. Kalau ada api pun itu menguji aku. Aku murni menjadi anak Tuhan dan dapat lawatannya. Dapat berkat-berkat selanjutnya. Hebatnya Tuhan kita. Ini ku melihat dan ku merasakan indah rencana, tapi ku melihat di sekarang kau tolong padaku. Kini ku melihat, ku merasakan indah kini ku melihat, ku merasakan. Ini canggih berdoa. Melihat dan ku merasakan indah rencanamu yang akan diamankan. Dia tidak berubah. Apa yang kau hadapi? Uraya lama. Terima kasih Tuhan, syukur kami bagimu. Kalau pada pagi hari ini kembali kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Banyak pelajaran yang kami dengar Tuhan pada pagi hari ini. Kami belajar bahwa Engkau adalah Tuhan yang senantiasa menepati janji-Mu. Bahkan mungkin Tuhan ketika bangsa Israel mengerang, ketika bangsa Israel menderita, tapi Engkau tetap mengingat janji yang telah Engkau sampaikan Tuhan kepada Abraham, kepada Ishak, kepada Yakub. Oleh karena itu Tuhan kami umat-Mu, ajar kami untuk tetap menjaga iman kami dengan ketaatan. Biarlah Tuhan kami jemaat-Mu yang ada di tempat ini tetap taat menjaga iman kami Tuhan, supaya kami juga dapat melihat bagaimana Tuhan menepati janji-Mu dalam setiap kehidupan kami. Apa yang menjadi pergumulan kami, apa yang menjadi mungkin Tuhan rasa derita kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu, biar Engkau yang bekerja dalam kehidupan kami. Tapi Tuhan kami mau tetap ingat, supaya kami juga rindu hati kami dimurnikan oleh api-Mu Tuhan. Kami juga mau menanggalkan setiap kehidupan lama kami yang tidak berkenan, supaya kehidupan kami ini berkenan di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan, firman yang telah kami terima. Biarlah kami juga tetap Tuhan mengingat bahwa rancangan-Mu Tuhan bukanlah rancangan kami. Banyak hal yang dapat kami rencanakan, banyak hal yang dapat kami inginkan. Semua dapat kami rancang sedemikian baik menurut pikiran kami. Tapi Tuhan lagi-lagi, bukan Tuhan, bukan pikiran kami yang jadi, tapi melainkan merupakan pikiran-Mu. Jauh Tuhan apa yang dapat kami pikirkan daripada apa yang Engkau dapat pikirkan. Ajar kami mengingat bahwa setiap ujian, setiap pencobaan kami itu adalah cara Tuhan membuat kami menjadi anak-Mu yang lebih berkualitas di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang telah kami terima. Kami mau tanamkan firman-Mu dalam hati kami supaya bertumbuh dan berbuah lebat. Ajar kami juga Tuhan tidak menjadi pendengar saja, tapi terlebih menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Gembala kami yang telah menyampaikan firman-Mu. Kau yang memberikan selalu berkat kesehatan, berkat semangat Tuhan untuk terus menjadi pelayan-Mu, untuk terus melayani banyak jiwa. Tambah hari Tuhan kami mau melihat pelayanan Bapak Gembala kami semakin hari semakin haran lagi. Terima kasih ya Tuhan. Kau berkati setiap kami yang hadir, supaya apa yang telah kami dengar menjadi berkat untuk kami. Kami menerima kekuatan baru dalam menjalani kehidupan kami bersama Engkau. Sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan kami Tuhan, biarlah kami dapat memberikan yang terbaik dengan hati yang sukacita. Ibadah yang selanjutnya Tuhan, acara ibadah selanjutnya dari pertengahan sampai akhirnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan yang tetap beracara dalam ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Dari berkati Tuhan, kita masih belum sampai ke Kanaannya. Ikuti terus seri ini. Kita akan naikkan pujian untuk persembahan, yaitu para leader, maksud saya WL dan Singa boleh ke depan. Mungkin setelah itu Bu Gembala siap-siap pengumuman. Sempat ada pengumumannya.
Yang satu pujian, jangan kau takut, Tuhan serta. Sembahan kedua jalan. Amin. Jangan kau takut, Tuhan serta. Singar mana? Jangan kau bimbang, Dia ada. Serahkan semua kekhawatiranmu padanya. Pastilah Dia pasti menolong. Jangan kau takut, Tuhan serta. Jangan kau bimbang, Dia ada. Serahkan semua kekhawatiranmu padanya. Pastilah Dia pasti menolong. Yesus pasti menolong. Yesus pasti menolong. Yesus pasti menolong. Dia sertaku. Aku pasti ditolong. Engkau pasti ditolong. Semua pasti ditolong. Haleluya. Amin. Jangan kau takut. Jangan kau takut. Tuhan serta. Haleluya. Jangan kau bimbang. Jangan kau bimbang. Dia. Oh, serahkan semuanya. Serahkan semua kekhawatiranmu padanya. Yakinlah. Yakinlah Dia pasti. Iman dan ketaatan menjadi bagian buat pertolongan Tuhan. Menolong. Yesus pasti menolong. Yesus pasti menolong. Dia sertaku. Amin. Aku pasti ditolong. Engkau pasti ditolong. Semua pasti ditolong. Ayo kita bangkit berdiri. Katakan jangan takut. Jangan kau takut. Tuhan serta. Amin. Jangan kau bimbang. Jangan kau bimbang. Dia bawa. Serahkan semua kepada Dia. Serahkan semua kekhawatiran. Oh, imani pertolongan Tuhan. Yakinlah Dia pasti menolong. Katakan, nyatakan, terima. Amin. Pasti menolong. Yesus pasti menolong. Yesus pasti menolong. Ya sertaku. Aku pasti ditolong. Engkau pasti ditolong. Semua pasti ditolong. Haleluya. Yesus pasti menolong. Pasti menolong. Yesus pasti menolong. Yesus pasti menolong. Dia sertamu. Aku pasti ditolong. Aku pasti ditolong. semua pasti ditolong. Haleluya. Semua pasti sekali lagi. Semua pasti ditolong. Semua pasti ditolong. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya serahkan kepada Ibu Sekretaris. Oh, Ibu Gembala, maaf. Saudara, jangan lupa yang ulang tahun. Saya lupa di pengumuman. Mama Ansor, Ibu Sofi siap edar ya. Udah siap Bu Sofi? Ya. Mari Bu Meci. Nanti rayon-rayon dipandu juga sama Ibu Gembala supaya tahu rayonnya ya. Tadi Ibu Gembala bilang saya mau bisik-bisikin. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Tetap terus ada dalam iman dan ketaatan di dalamnya. Puji nama Tuhan. Kembali saya akan menyampaikan untuk pengumuman jadwal ibadah sepekan. Silahkan dipasang di multimedia yang ada.
Baik, untuk hari Selasa ada ibadah rayon Nazaret, yaitu di rumah Bapak Purba. Oh, Purba ada? Oke. Oh iya. Oh maaf. Hari Selasa ibadah rayon di rumah Ibu Lina atau Mamah Evan. Silakan berdiri Ibu Lina. Nah, ini anggota rayon Nazaret yang dikoordinator oleh Bapak Purba akan mengadakan ibadah di rumahnya jam 4 sore. Lalu untuk ibadah hari Rabu, oh iya, rumahnya ya lupa saya. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara yang belum tahu, rumahnya di Kampung Bong. Jadi di sebelah sana SD Budi Bakti. Ya. Lalu untuk hari Rabu ibadah umum jam 6. Dan untuk hari Kamis ada ibadah rayon Kalvari yang dikoordinator oleh Ibu Saragi. Ya, bertempat di rumah keluarga Bapak Daniel atau Papa dan Mamah Mawar, yaitu di Puri Araya jam 4 sore. Ada Ibu Mawarnya? Oke, puji Tuhan. Lalu hari Jumat ada 2 puasa pagi, yaitu jam 9, lalu sore jam 4. Dan hari Sabtu ada 2 pelayan-pelayan Tuhan, jam 6, setelah itu ada latihan persiapan untuk ibadah umum. Dan untuk hari Minggu ibadah raya berjalan seperti biasa, tunas remaja setengah 8, ibadah umum jam 10, dan untuk minggu pertama pemuda digabung. Kita siapkan hati kita untuk menerima dan makan perjamuan Tuhan juga, dan kembali belajar mengembalikan milik Tuhan. Puji nama Tuhan. Lalu untuk sekolah minggu jam 10:30 seperti biasa. Kita juga tetap berdoa dan berjaga agar semua pulih segala sesuatunya melalui setiap pergumulan tentunya. Doakan terus buat persiapan Natal dan Tahun Baru supaya semua ada dalam kehendak Tuhan. Puji nama Tuhan, pengumuman sampai di sini saya serahkan pada Bapak Gembala. Tuhan Yesus memberkati. Ibu Jupen, silakan. Puji Tuhan, saudara yang kekasih, kita di Ciampea sudah mulai ibadah rayon lagi karena pemerintah sudah beri kelonggaran kepada kita untuk beribadah. Nah, beberapa hari lalu rayon Yerusalem, Bethlehem sudah berjalan dengan begitu baik di keluarga rumah Ibu Yaya, ya. Nah, kenapa kita ada rayon? Supaya kita tahu saudara-saudara kita di wilayah di daerah kelompok kita itu siapa-siapa. Ada mungkin nanti lain kali ada keluarga baru Bapak Yeyen ya. Nanti bisa masuk keluarga ke rayon apa tadi? Bethlehem. Tapi mungkin tahun depan jadi ya, tahun depan. Jadi ada keluarga baru lagi, jadi bisa kita bergabung dan lebih akrab nanti satu dengan yang lainnya. Kalau begini kan kita kadang-kala terlalu banyak, nggak tahu yang mana-mana gitu. Sudah berjalan sukses. Nah, puji Tuhan nanti hari Selasa keluarga rayon apa Bapak Purba? Bethlehem ya, Nazaret. Keluarga Nazaret di rumah Ibu Lina itu keluarga Bapak Aau sebenarnya ya, Bapak Elim, Ibu Ice, Ibu Titin, Ibu Tani, lalu yang di Ibu Lilis, Ibu Yemi, lalu ada keluarga baru lagi yang Tapanuli siapa dari di PGRI ini. Siapa? Ada datang nggak? Nggak datang. Kebetulan nggak datang. Ada 2 keluarga baru di sana, ya. Ada 2 keluarga baru. Bisa diajak, lalu bisa langsung berkenalan nanti di rumah Ibu Lina. Kemudian Bapak hari Kamis nanti rayon Kalvari ya, di rumah Bapak Daniel itu di
perumahan Puri Araya, maaf Pak, blok berapa Pak? Mama Mawar, Papa Mawar, blok berapa? EJ. Blok EJ nomor 2. Jadi dari Puri Araya masuk terus aja. Dia agak turun paling ujung. Lalu juga belok lagi ke kiri. Nanti yang di Puri Araya ada Bapak Sandi ya yang baru. Lalu daerah situ ada keluarga Bapak Tinambunan. Lalu di DP ada juga yang baru minggu lalu. Nggak tahu datang nggak, siapa yang drama Pratama. Ini ada 3 orang ya? Kalian berapa? 3 orang ya? Nah itu nanti bisa gabung kita untuk ibadah di Puri Araya ya hari Kamis. Hari Kamis jam 4. Itu ada yang baru ya. Jadi supaya yang baru-baru juga boleh tahu teman-teman kita yang mana begitu. Lalu ada keluarga Bapak Simamora ya. Bapak Simamora, Ibu Yuti, Ibu Beben, sama Ibu Evi ya, nah, masuk Ibu Saragis itu. Benarnya di sana sudah Ibu Deju, terserah tapi ya, mau Ibu Deju boleh, nanti bagiannya di daerah situ. Supaya lebih dekat sih di sana ya, oke, karena baru pindahkan. Jadi teman-teman yang sudah kenal boleh saudara ajak ya, saling menopang. Bukan cuma ketua rayon aja jadi yang mengajak, kita sesama anggota boleh saling mengingatkan. Oke, untuk rayon minggu ini saudara dipersilakan ikut karena enak ibu-ibu, bapak-bapak, kita jadi lebih akrab satu dengan yang lainnya. Ini cuma 3 bulan 1 kali jatuhnya. Dan tahun ini cuma 1 kali. Hampir 2 tahun ini pandemi ya. Pandemi ini baru kali ini. Jadi gunakanlah waktu karena sayang waktu ini lewat tidak bisa ulang lagi. Jadi tolong bisa ambil bagian di dalamnya baik rayon Bethlehem maupun Kalvari. Terima kasih. Baik, demikian mohon maaf, minta waktu ya. Kalau naik mobil nggak mau dilebihin. Kalau beli bawang merah pengen? Mari kita semua berdiri, yang ulang tahun tolong angkat tangan, yang di rumah juga ya. Yang bulan ini memang ada berapa hari lagi ya. Yuk semua berdiri, yang ulang tahun angkat tangannya. Ada bulan apa? September ya. Siapa yang belum September? Ya, Pak Rudi, siapa lagi? Angkat tangannya ya. Yang di rumah atas. Bapak, besar sungguh. Seperti Bapak sayang padamu. Tuhan sayang sama kita. Seperti sayang Musa, sayang kita juga. Oh, Bapak. Bapak, sungguh kasih setiamu. Nyata sungguh perindu. Yang ulang tahun tetap angkat tangannya, saya berdoa. Mansur ada di Sofia. Mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Ajarku menghormati-Mu. Nah, ini ada ibadah pemuda. Anak-anak muda jangan keluar. Kami itu saudara menyanyi, saya akan berdoa. Bapak di surga, kami mau berdoa Bapak buat yang bulan ini berulang tahun. Ada beberapa hari lagi, Tuhan tambahkan umur usia mereka, berkat mereka, sukacita mereka, perlindungan Tuhan, kesehatan Tuhan, berkat-berkat jasmani rohani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Baik yang ambil bagian di sini maupun yang di rumah. Kami bisa berkati, kami bisa doakan dalam nama Tuhan Yesus
panjang umur, setia, bahagia, nama Tuhan dimuliakan. Haleluya. Oh, kami berbahagia Tuhan. Jemaat berbahagia, saling mendoakan, saling memberkati. Seperti Bapa, seperti Bapa sayang anaknya. sayang kita. Kalau ada ujian, tinggalkan kita. Engkau mengasihiku. Dan Tuhan memberkati ya sekali Kau jadikan Terima kasih. Terima kasih Bapak. Kau berikan yang ada padamu. Seperti Bapa, Seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah kau menuntun langkahku. Hari depan indah kau beri rancangan terbaik, yang terbaik bagiku. rancanganmu Rancanganmu yang terbaik bagiku. iman itu adalah amin. 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 Terima kasih Bapak. Kami tidak lagi Tuhan tereporia. Tapi benar-benar janji ya dan amin. Musa hadapi itu. Padahal di baliknya berkat lebih daripada dia korbankan. Mungkin hadapi api ujian pencobaan. Tetapi untuk memurnikan dia. Itu pun sama Tuhan. Bila kami hadapi masalah-masalah yang ada dalam rumah tangga kami. Hidup kami. Untuk memurnikan. Bukan untuk membinasakan umatmu. Bersyukur berada dia perhatikan kita. Rohani kami tidak mau kering Bapak. Dan kami tidak mau terasing dengan Engkau. Untuk segala-galanya. Perkara yang kelamin bagian. Usia ulang tahun. Namamu dimuliakan. Agenda ibadah sepekan. Berkati. Baik yang bekerja di rumah. Di luar rumah. Sertai. Lindungi Tuhan. Jauhkan dari penyakit-penyakit. Jauhkan dari marah celaka. Berkati dengan doa ini. Terpuji nama Tuhan. Kita berdoa. Buat bangsa-bangsa. Khususnya. Bangsa yang kita cintai. Indonesia. Itu doa kami Bapak. Berkati yang kelamin bagian. Baik yang di rumah. Baik yang di sini. Tuhan dipermuliakan. Mari kita hormati Tuhan, kita angkat tangan kita, hati kita arahkan pada Bapa di surga. Jemaat Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, khususnya sini pulang engkau dengan mau berkat Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sepanjang siang hari ini sampai selama-lamanya. Bapa yang sayang pada kita, Bapa yang berkati kita, kita katakan semua, sampai jumpa. Tuhan berkati. Bapa Bapa sayang anaknya.